Baik, kita menuju ke Bang Syarki. Bang Syarki, ini kan kalau kita bedah kekuatan militer dari masing-masing negara, kita tahu bahwa Israel ini punya kekuatan tempur yang luar biasa, ada F-35, F-16, F-15 di situ. Terus kita tahu bahwa Iran juga punya kekuatan militer yang juga luar biasa dengan rudal hipersoniknya, SDM yang begitu besar, dan masing-masing punya proksi-proksi yang ada di belakangnya. Anda melihatnya seperti apa? Membedah kekuatan tempur mereka seperti apa? Nah, sekarang kalau kita membandingkan di dalam pertempuran langsung dari segi militer, jelas tidak apple to apple, karena mereka bertempur di tempat di mana tidak bisa ditemui hasilnya karena mereka jaraknya jauh kan. Jadi hanya bisa saling balas-membalas ataupun respon, dan membalasnya tentu tidak hanya sekedar antara ini menyerang sana menyerang sini, tapi serangannya akan lebih kreatif untuk menciptakan opini atau persepsi bahwa pihak sini menang, pihak sana kalah. Dan kalah menang itu kan sangat relatif. Bisa jadi kekalahan di satu pihak merupakan kemenangan. Contoh adalah saat terakhir. Palestina sekarang berada pada titik di mana dia mendapat simpati paling banyak di dunia dibandingkan sebelumnya. Lepas daripada kata-kata Palestina ataupun pejuangnya ada teroris, pada prakteknya lebih banyak negara yang mendukung Palestina menjadi ini, dan hanya satu-satunya yang menolak hanya mungkin Amerika dan beberapa ini. Nah itu. Di sisi lain, sekarang Israel pada titik terendah daripada ekonominya. Eksodus daripada tenaga ahlinya karena tidak mau untuk direkrut ataupun tidak merasa aman. Ini bukan surga lagi bagi suku bangsa tertentu, dan ini merasa tidak aman, tidak nyaman, akhirnya pada berbondong-bondong pergi. Nah sekarang adu kekuatan. Apakah saya yakin Israel tidak inginkan perang yang berlarut-larut. Doktrinnya sama Amerika, perang itu cepat, swift and decisive action, bunuh leadernya, bunuh ininya, selesai. Namun masalahnya yang dihadapi sekarang adalah bukan berperang secara reguler, bukan berperang secara normal atau biasa, tapi perang gerilya atau perang semesta, yang mana satu tewas diganti sama yang lain. Berperang terhadap kemerdekaan, perang menghadapi kemerdekaan itu ataupun pihak yang merasa terjajah itu perang yang sangat sulit. Betul. Nah, sekarang sulit untuk dibandingkan antara, Iran adalah pendukung terdepan, suka tidak suka pendukung terdepan Palestina sekarang ini. Dan itu pun apakah betul untuk kepentingan Palestina? Mungkin untuk kepentingan keberlangsungan daripada Republik Islam Iran. Mengklaim sebagai pelindung daripada Palestina, umat muslim atau apapun itu. Mungkin untuk barisan rezimnya. Sama juga dengan yang lain-lain yang mendukung Israel untuk keberlangsungan pemerintahannya. Soalnya kalau dia tidak mendukung Israel, mungkin nanti kalah di pemilihan berikutnya. Jadi semua terkait dengan politik dalam negeri masing-masing. Nah, seperti sekarang kita tidak bisa melihat kekuatannya menang dan kalah. Contohnya adalah ini dimulai tanggal 7 Oktober pada saat penduduk Gaza ataupun Hamas menyerang dan menangkap ataupun menyandera beberapa orang. Setelah itu terjadi eskalasi meningkat di mana kemudian Hezbollah membantu misalnya dengan mengancam kalau tidak dihentikan serangan terhadap Gaza maka Hezbollah nyerang terus. Namun terhadap Iran sendiri langsung dilaksanakan pada tanggal 1 April itu ada pembunuhan terhadap konsulat Iran di Beirut, di Damaskus, di mana komandan Garda Republik itu dibunuh dengan deputinya, diserang. Wah itu kan harus dibalas, tapi Israel tidak membalas karena waktu itu ada persoalan perdamaian. Namun dilanjutkan tanggal 31 Juli Ismail Haniyeh dibunuh di Teheran. Kemudian dilanjutkan lagi bulan September Hasan Nasrallah dibunuh, saat itu ada salah seorang jenderal IRGC di Beirut. Artinya ada 3 serangan belum dibalas sama Iran. Betul. Dan Iran baru bisa membalasnya yang pertama tadi pada saat dia bulan April itu serangannya berupa serangan yang 300 drone tapi bisa ditangkis. Tapi serangan tanggal 30 Juli pembunuhan Ismail Haniyeh, kemudian di Beirut dengan komander RGC di Beirut dan lain sebagainya itu harus dibalas. Dan belum semuanya terbalas. Dan dibalas 1 Oktober dengan tidak menggunakan drone, tidak ada pemberitahuan, menggunakan rudal balistik. Yang 16 menit masuk itu. 200 rudal balistik. Nah sekarang Israel balas lagi nih. Padahal sesungguhnya Israel balas lagi ini, sebetulnya balas-balasannya Iran itu sebetulnya sudah nggak perlu dibalas lagi. Tetapi yang belum terjawab adalah bagaimana kekuatan pesawat tempur yang dimiliki Israel dan rudal yang tadi Anda katakan harus ada variasi-variasi nih. Nah itu yang menarik, yang belum terjawab. Kembali ke serangan. Kemarin tidak ada pesawat tempur Israel yang masuk ke Iran, mungkin kecuali F-35. Namun masalahnya F-35
tidak bisa menggunakan stealthness-nya karena dia harus menggotong rudal Rampage. Rudal Rampage itu rudal ALBM, Air Launching Ballistic Missile. Jadi rudal balistik tapi ditembak dari udara. Jaraknya sekitar 200 km, sekitar 125 miles atau 200 km, dan itu bisa ditembakkan dari perbatasan. Jadi yang pertama mereka lakukan adalah mereka menyerang beberapa instalasi radar ataupun S-300-nya Iran di provinsi di Khuzestan dan Kari, di mana setelah itu mereka membuka semacam window di mana langsungkan serangan. Sedangkan F-35-nya juga harus melepas dari jauh. Kalau enggak, dia tidak stealthness ya. Jadi semua rudal dipakai rudal Rampage dan rudal, saya kira namanya rudal Rampage ya, dan rudal Rock. Rudal Rampage ini membawa hulu ledak 150 kg. Namun kalau jarak jauh gini, saya kira hulu ledaknya dikurangi. Paling mungkin 50 kg. Sehingga bisa mencapai jarak cukup jauh, bisa masuk ke sasaran di Teheran. Dan sasaran Teheran pun juga sasaran yang katanya 20 sasaran, tapi sebagian besar itu adalah mematikan beberapa misal rudal anti serangan udara dan radar, tapi tidak menghancurkan SA-300. Karena SA-300 itu dari puluhan radar dan puluhan sensor, ya sensor pasif dan aktif, serta rudal untuk pencegat. Jadi hanya yang betul-betul melindungi tempat itu. Jadi gitu. Jadi semua ditembakkan dari jarak jauh. Tidak ada yang overhead dari ini. Karena terlalu besar resikonya bila terjatuh di Teheran itu akan memalukan sekali bagi Israel. Oke, nanti kita akan coba dalami lagi soal seberapa signifikan sih dampak dari kekuatan militer ini ya. Nanti akan kita coba dalami. Kita menuju ke Bang Anton dulu. Bang Anton, kalau tadi kan kita bicara bagaimana kekuatan militer dari masing-masing negara ini, Iran dan juga Israel. Tapi kita mau bahas dulu soal bagaimana untuk anggaran pertahanannya untuk masing-masing negara. Karena kalau kita bicara perang kan tidak hanya kekuatan militer, tapi anggaran juga menjadi hal utama. Ya betul. Salah satu faktor indikasi yang kita mengukur sesuatu kekuatan militer itu adalah anggaran militer. Kita lihat sendiri bagaimana Iran dalam global military firepower itu ada 10,7 sekian miliar dolar ya, sedangkan Israel ada 17 miliar dolar. Walaupun dalam tanda petik anggaran militer ini baru berupa asumsi publik karena sebuah negara yang dalam kondisi perang saat ini tentu tidak membuka sedetail atau sepublisnya anggaran militernya. Cuman yang menjadi catatan penting dari permasalahan kemungkinan perang dua negara ini adalah secara kuantitatif memang Iran mempunyai persenjataan yang lebih banyak secara kuantitatif, tapi secara kualitatif kita bisa melihat sendiri bagaimana secara teknologi Israel itu jauh lebih unggul daripada Iran. Seperti contoh seperti dijelaskan oleh Pak Agung tadi di depan, bagaimana Israel itu sekarang sudah menggunakan dalam hal pesawat tempur saja sudah menggunakan pesawat generasi kelima, yaitu yang stealth ya, sehingga kemarin Israel seolah-olah memberikan deterrent effect, bisa menembus pertahanan Iran dan menyasar instalasi-instalasi penting militer di Iran menggunakan pesawat tempur F-35. Begitu juga sebaliknya, Iran juga menggunakan rudal-rudal jarak jauhnya yang menggunakan hypersonic. Nah, juga berhasil hampir 20% menembus sistem pertahanan udara Iron Dome-nya Israel. Sehingga habis setelah itu kita lihat sendiri bagaimana Israel juga merilis sistem pertahanan Iron Beam yang menggunakan laser, walaupun itu belum teruji. Kita lihat kemarin Israel juga merilisnya. Nah, jadi yang menarik menurut saya, seperti yang saya bilang di awal, dua-dua negara ini sama-sama mempunyai kemampuan dan persenjataan yang saling mematikan. Cuman namanya perang itu tidak hanya tergantung kepada alutsista. Kita lihat bagaimana di Vietnam, bagaimana di Afghanistan, ternyata alutsista juga tidak menjadi faktor penentu dari perang itu sendiri. Yang paling menjadi senjata dari Iran adalah bagaimana Iran ini kalau bisa berhasil membuat perang berlarut, sehingga Iran dengan kemampuan propaganda mobilisasi seluruh kekuatan Timur Tengah untuk kembali menyerang Israel rame-rame. Nah, ini juga akan menjadi tantangan terbesar bagi Israel. Atau logistik, kemampuan logistiknya gimana? Dengan dukungan yang penuh dari Amerika yang juga tidak tanggung-tanggung mengirimkan 2 kapal striker cruiser-nya ke Laut Merah, itu juga tidak bisa dianggap remeh. Nah, kalau kita perbandingkan dua kekuatan ini, wah ini sangat luar biasa kalau ini perang ini terjadi karena dua negara ini sama-sama mempunyai kemampuan untuk saling menghancur dan saling mematikan. Ya, kalau untuk kemampuan logistiknya bagaimana? Bang Anton belum terjawab tadi kemampuan logistiknya untuk masing-masing negara? Ya, untuk kemampuan logistik tentu Israel dengan dukungan Amerika. Kita tahu ya kemarin Senat Amerika merilis ada 95 miliar dolar yang dikucurkan termasuknya untuk perlindungan terhadap Israel. Sedangkan Iran ada sekitar 10 sampai 15 miliar dolar. Secara logistik ini Israel kalau berdiri sendiri Iran lebih unggul, tapi Israel ini yang kita
perlu perhitungan adalah ada yang sokongan Amerika terhadap Israel. Itu aja Mbak, kalau saya melihat masalah tentang Israel ini, dukung logistiknya yang luar biasa dari Amerika dan sekutunya. Baik, kita ke Bang Syarki. Bang Syarki, kan ketika kita berbicara perang ini, kita juga berbicara soal adanya mafia persenjataan atau industri persenjataan. Siapa yang diuntungkan ketika terjadi perang antara Iran dan Israel ini? Yang diterangkan, yang sangat diuntungkan tentu adalah perusahaan-perusahaan senjata besar. Baik senjata langsung ditembakkan atau senjata yang berketujuh seperti pesawat terbang, pesawat pengintai, pesawat surveillance atau pesawat mata-mata dan lain sebagainya, atau avionik semuanya. Nah, memang saya tidak masuk ke wilayah itu ya, tapi kita tahu bahwa bantuan yang diberikan oleh Amerika atau bantuan oleh Rusia itu pasti bantuannya tidak berupa uang, namun berupa senjata itu. Dan senjata itu belinya mesti dalam negeri atau beli di perusahaan-perusahaan yang tentu punya keuntungan. Di mana secara keuntungan langsung bila perusahaan senjata itu memproduksi, tentu akan menimbulkan efek kolateral yang bagus untuk penduduk sekelilingnya. Mulai dari pendukungnya, mulai dari keluarga daripada perusahaannya dan sebagainya. Sekarang nyatanya saat pertempuran perang Ukraina dan Rusia, contohnya, itu malah pabrik-pabrik senjata yang dulu sudah ditutup, itu dibuka lagi. Tentu memberi peluang kerja, memberi boosting kepada ekonomi. Memang uangnya itu dari negerinya sendiri, namun tentu kan ada kompensasi lain yang bisa didapat dari situ. Jadi memang pasti ada yang diuntungkan dengan ini. Dengan adanya pertempuran perang ini sehingga mereka saling, namanya ekonomi perang, itu namanya seperti itu. Baik, terima kasih Bang Agung Syarki Sasongkojati telah bergabung bersama kami, dan terima kasih juga kepada Bang Anton Permana telah berdialog bersama kami dan memaparkan analisisnya. Sekali lagi terima kasih, sehat dan sukses selalu. Terima kasih.